Teknik Sipil Universitas Nahdlatul Ulama Kota Blitar. Teknik Sipil Universitas Nahdlatul Ulama Kota Blitar didirikan pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan jenjang sarjana 1. Teknik Sipil Universitas Nahdlatul Ulama Kota Blitar bertempat di Jalan Masjid nomor 22 Kota Blitar. Bapak Enggal Cairiyadi Mulyono, MTST, adalah Bapak Dosen Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Nahdlatul Ulama Kota Blitar. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang dipelajari tentang cara merancang bangunan dan infrastruktur untuk memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Sebagian besar bahasan teknik sipil berkaitan dengan konstruksi. Ilmu teknik sipil menggabungkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga IT komputer. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan dan pergerakannya pada masa kini. Teknik sipil berbeda dengan arsitektur, tetapi dalam pelaksanaannya saling berkaitan, khususnya pada proses perencanaan dan desain bangunan. Teknik sipil secara tradisional dipecah menjadi beberapa subdisiplin. Ini dianggap sebagai disiplin teknik tertua kedua setelah teknik militer dan didefinisikan untuk membedakan teknik non-militer dari teknik militer. Teknik sipil melingkupi sektor publik mulai dari Departemen Pekerjaan Umum Kota hingga lembaga pemerintah federal, dan di sektor swasta dari perusahaan lokal hingga perusahaan. Pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di negara kita belakangan ini tentu membuka peluang yang sangat besar bagi tamatan jurusan teknik sipil. Sejarah adanya teknik sipil. Pada abad pertengahan, sekitar abad ke-9 Masehi, rekayasa teknik sipil berkembang beriringan dengan era keemasan peradaban Islam. Dikala itu, para insinyur muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil, berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit. Tokoh insinyur sipil yang terkenal masa itu antara lain Al-Farghani, dan ada pula nama Al-Jazari, insinyur sipil terkemuka pada abad ke-13 Masehi. Di era keemasan peradaban Islam telah mampu membangun bendungan jembatan. Bendung jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Bendung jembatan itu mampu menggelontorkan 50 kubik air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat muslim di kota itu. Setelah muncul di Dezful, Iran, bendung jembatan juga muncul di kota-kota lainnya di dunia Islam, sehingga masyarakat muslim pada masa itu tak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, di era kekhalifahan, para insinyur muslim juga sudah mampu membangun bendungan pengatur air diversion dam
Bendungan ini digunakan untuk mengatur atau mengalihkan arus air. Bendungan pengatur air itu pertama kali dibangun insinyur Muslim di Sungai Uzain yang terletak di Jabal Hamrin, Irak. Sebelum peradaban Barat berhasil membangun gedung pencakar langit, para insinyur Muslim pada abad ke-16 Masehi telah berhasil membangun gedung pencakar langit di Shibam, Yaman. Tak heran jika kota itu dikenal sebagai kota pencakar langit tertua di dunia. Inilah contoh pertama tata kota yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan secara vertikal. Di kota Shibam dibangun tak kurang dari 500 tower rumah yang tingginya mencapai 30 meter. Para insinyur teknik sipil Barat untuk pertama kalinya berhasil membangun gedung pencakar langit pertama pada tahun 1885 Masehi. Gedung pencakar langit pertama yang dibangun insinyur Barat adalah Home Insurance Building yang tingginya mencapai 42 meter. Pada abad ke-18 teknik sipil, istilah ini diciptakan untuk menggabungkan semua hal sipil sebagai lawan teknik militer.